Aku mencintainya, tapi dia memilih sahabatku. Aku pernah percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Tapi ternyata, bahkan cinta paling murni pun bisa kalah oleh pengkhianatan. Namaku Rani. Aku seorang wanita biasa, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Hidupku sederhana, tidak pernah banyak drama. Aku tidak punya banyak teman. Tapi satu yang selalu ada, Dita. Dia sahabatku sejak SMA. Kami tumbuh bersama, saling menopang, tertawa bersama, menangis bersama. Dia seperti saudara yang tidak pernah aku punya. Lalu datang Ardi. Aku bertemu Ardi di sebuah pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kantor. Dia bukan tipe pria yang mencolok, tapi entah mengapa, sejak pertama kali berbicara dengannya, aku merasa nyaman. Dia pendiam, tapi perhatian, sopan, tapi tidak kaku. Beda dari pria-pria yang pernah kudekati sebelumnya. Aku jatuh cinta, perlahan tapi pasti. 3 bulan setelah pertemuan pertama kami, dia mengajakku makan malam, lalu berjalan-jalan di taman kota. Hanya kami berdua. Malam itu, dia menggenggam tanganku, dan berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu selalu bikin aku tenang. Bolehkah aku terus temani kamu?" Aku mengangguk. Air mataku hampir jatuh malam itu, karena bahagia. Kupikir, aku telah menemukan rumah. Hubungan kami berjalan baik. Tidak sempurna, tapi aku merasa cukup. Sangat cukup. Kami saling melengkapi. Aku banyak bicara, dia pendengar yang baik. Kami punya rencana tentang menikah, punya rumah kecil, anak-anak yang lucu, hidup sederhana tapi bahagia. Lalu, saat semua terasa begitu sempurna, aku mengenalkannya pada Dita. Aku tak pernah merasa perlu menyembunyikan Ardi dari Dita. Sahabatku itu orang baik, suportif, dan tak pernah terlihat tertarik pada Ardi. Mereka mulai dekat karena aku sering mengajak Dita ikut saat kami hangout. Aku senang melihat mereka bisa akrab. Kupikir, betapa indahnya jika 2 orang terdekatku bisa saling menyayangi. Tapi ternyata, kedekatan itu menjadi senjata yang membunuhku perlahan. Awalnya, aku mengira aku hanya terlalu curiga, tapi satu demi satu tanda-tanda itu muncul. Ardi mulai sering tak merespons pesanku. Katanya sibuk, tapi aku melihat story Instagramnya sedang nongkrong. Kadang, Dita juga menghilang tanpa kabar di saat bersamaan. Hanya kebetulan? Mungkin, tapi naluri perempuan kadang lebih tajam dari logika. Sampai suatu malam, saat Ardi menginap di rumahku karena hujan deras, dia tertidur lebih dulu, dan ponselnya, yang biasanya terkunci dengan PIN, terbuka karena lupa dikunci setelah digunakan. Ada notifikasi pesan masuk dari Dita. "Aku kangen kamu." Aku nggak tahan pura-pura terus di depan Rani. Tanganku gemetar. Aku buka percakapan mereka. Ratusan pesan, foto-foto, panggilan sayang, bahkan rencana liburan berdua ke Bali. Semuanya, selama ini, di belakangku. Aku menatap wajah Ardi yang tertidur di sampingku. Dan saat itu, aku hanya bisa menahan isak di dalam hati. Hatiku pecah. Tapi aku bahkan tidak bisa berteriak. Yang kulakukan hanya duduk di pojokan kamar, memeluk lutut, dan menangis diam-diam sampai fajar menyingsing. Keesokan harinya, aku pergi, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Tidak dari Ardi, tidak dari Dita. Pengkhianatan tak butuh penjelasan. Karena ketika cinta berubah arah, kata maaf hanya jadi luka kedua. Aku menghilang selama 3 bulan. Pindah kerja, ganti nomor, putus kontak dengan semua orang. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat tapi terasa sangat dalam. Sampai suatu pagi, ketika aku baru saja mulai belajar tersenyum kembali, aku menerima amplop putih, undangan pernikahan. Nama pengantinnya tertulis jelas, Dita N. Ardi. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah? Kecewa? Hancur? Semuanya bercampur jadi satu, mengaduk-aduk dadaku hingga aku nyaris tak bisa bernapas. Aku tidak datang, tapi aku menyimpan undangan itu, bukan karena aku belum move on, tapi karena aku ingin mengingat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan menjadi milik kita. Setelah itu, aku tidak lagi mencari cinta, aku hanya ingin tenang. Tapi setiap kali aku melihat pasangan bahagia,
Aku selalu bertanya-tanya, apa salahku? Kurang di mananya aku? Kenapa mereka yang kusayang justru menusukku dari belakang? Beberapa tahun berlalu, aku bertemu banyak orang baru. Ada yang mencoba masuk ke hidupku, tapi aku selalu gagal membuka hati. Trauma itu terlalu dalam. Aku takut dikhianati lagi. Lalu, suatu hari aku bertemu seorang pria tua di taman. Kami berbincang lama. Dia berkata sesuatu yang sampai hari ini masih kuingat. Anak muda, kadang Tuhan izinkan kita terluka, bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan siapa yang pantas kita sebut rumah. Jangan jadikan luka sebagai penjara, jadikan dia jembatan. Hari itu aku menangis, tapi untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dibebaskan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta lagi, tapi hari ini, aku belajar bahwa kehilangan orang yang kita cintai bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari kita mencintai diri sendiri, dan mungkin, itu adalah cinta yang paling tulus.